Cek. Oke guys, welcome back to Cakradiva reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jushi Tangmen episode ke-59. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita sebelumnya, di mana Yuho bersama dengan Haiseto dan Nana berhasil menghancurkan cabang sekte Roh Kudus di kota Mingdu. Seperti lagi bejo-bejonya, tidak hanya mampu menghancurkan cabang sekte Roh Kudus, Yuho juga mendapatkan kejutan tambahan, yaitu kedatangan gebetan. Maksudnya sohib terdekatnya siapa lagi kalau bukan Wandong alias Tang Wutong. Yang lebih bagong, Wandong tiba-tiba saja ngajakin Yuho pergi ke kampung halamannya. Dan di tengah perjalanan menuju kampung halaman, Wandong inilah Yuho bertemu dengan Juzi dan Keke yang sedang terlibat perang dengan pemberontak pimpinan Zhaoyang. Nah, di episode ini kita akan melihat akhir pertempuran Kekaisaran Matahari Bulan dengan para pemberontak. Tibanya Yuho di markas besar sekte Haotian yang dikenal sebagai sekte terkuat sepanjang sejarah benua dulu. Juga pertemuan dengan Raja dan Kaisar Hutan pertarungan bintang di masa lalu alias Daming dan Erming dalam wujud barunya. Waduh, finishirin cerita selengkapnya langsung aja tuh kita terobos. Perang yang telah dimulai sejak episode lalu masih berlanjut, di mana target dari rombongan Zhaoyang adalah Juzi yang merupakan tunangan putra mahkota Kekaisaran Su Tianran. Astagfirullahaladzim, baru juga mulai ini teh woi. Yuho terus melindungi seniornya sebaik yang dia bisa dan mengaktifkan teknik kelumpuhan massal untuk membuat rombongan musuh mengalami kelumpuhan serentak. Momen ini dimanfaatkan Juzi untuk mengerahkan pasukan dan mendukung Yuho, dan situasi perang pun langsung terbalik menguntungkan Kekaisaran. Sayangnya Zhaoyang yang menyadari bahwa musuh memiliki master roh pengendali yang kuat memutuskan untuk berhenti diam saja dan langsung meledakkan cincin rohnya di depan semua orang. Betapa terkejutnya rombongan Kekaisaran Ryu, tidak terkecuali Yuho dan Wandong yang mengetahui bahwa komandan pasukan musuh ini sebenar-benarnya merupakan petapa roh atau spirit shake dengan 7 cincin. Tidak menunggu lama setelah flexing ke-7 cincin rohnya, Zhaoyang langsung menyerang Yuho dengan sangat barbar, seperti tidak mau memberikan pemuda itu jeda untuk bernapas maupun mempersiapkan serangan balasan. Yuho langsung meminta Wandong untuk membantunya melawan Zhaoyang. Namun bahkan dengan bantuan Ayang, melawan seorang petapa roh level 70-an masih merupakan sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan dua sejoli itu, walaupun dia anaknya si Tangsan sekalipun, karena kekuatannya disegel ya guys ya. Kalau kekuatannya Wandong nggak disegel sama bapaknya Tangsan tuh udah rata sih, pasti udah jamin. Jadi kesel aing lama-lama. Benturan energi yang dahsyat membuat semua orang seperti dihempaskan oleh angin puting beliung dan hampir tidak bisa mendekati titik pertempuran antara Yuho featuring Wandong melawan Zhaoyang. Dan seperti belum puas flexing kekuatan, Zhaoyang dengan sesumbarnya berkata akan menunjukkan sesuatu yang lebih kuat lagi ketika mengaktifkan wujud roh pelindungnya yang merupakan seekor beruang emas kekerasan. Seketika saja pemandangan beruang raksasa yang meraung garang dengan mata merah menyala muncul di tengah hutan, sebelum kemudian beruang tersebut mengayunkan cakar tajamnya lurus-lurus ke arah Yuho. Ketika tangan besar beruang emas menepuk Yuho dan Wandong seperti nyamuk, pasukan Kekaisaran Ryu langsung menunjukkan wajah kebingungan. Wajah Zhaoyang pun dipenuhi raut kepuasan, seolah merasa telah memenangkan pertempuran. Nah, ketika baik kawan maupun lawan sudah sama-sama putus asa kepada nasib Yuho, itulah cahaya terang muncul dari balik tangan besar beruang emas sebelum kemudian menunjukkan sosok Dewi kupu-kupu cahaya yang mengartikan bahwa kedua sejoli telah memutuskan untuk menggunakan penyatuan roh pelindung terkuat mereka setelah sekian lama berlalu. Dengan kekuatan penyatuan dari 4 jenis roh pelindung, bahkan seorang petapa roh level 70-an tidak kuasa menahan tubuhnya untuk terhempas ratusan meter.
berhasil dihempaskan oleh bocah-bocah bau kencur layaknya Yuho dan Wandong jelas saja membuat harga diri Jouyang terluka hingga mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa ketika bersiap menggempur Dewi Kupu-Kupu Cahaya dengan tinju iblis kegelapannya. Tinju beruang emas terayun sementara Dewi Kupu-Kupu Cahaya yang berukuran jauh lebih kecil tampak menahan gempuran tinju itu dengan begitu santai menggunakan satu jari saja. Ledakan energi sekali lagi terjadi di tengah hutan dan baik Yuho featuring Wandong maupun Jouyang sama-sama tidak mau menyerah dalam pertukaran ini. Beruang emas sekali lagi meraung ketika menambahkan kekuatan pada tinjunya, namun ternyata sebagai sesama leluhur roh level 40-an, penyatuan roh pelindung Yuho dan Wandong telah berkembang dengan begitu luar biasa sehingga keduanya mampu mengeluarkan api cahaya dan ledakan es di saat yang bersamaan. Ketika itulah api yang begitu indah namun mematikan muncul di hadapan semua orang dan membakar tubuh besar beruang emas kekerasan tanpa ampun. Jouyang meraung ketika merasakan sakit dan panas menghujam seluruh bagian tubuhnya, namun dia juga tidak bisa apa-apa kecuali dimusnahkan hingga tak bersisa oleh api es cahaya. Segera setelah Jouyang menemukan akhir hidupnya, wujud Dewi Kupu-Kupu Cahaya perlahan memudar sebelum sekali lagi menunjukkan sosok Yuho dan Wandong yang sempat dibuat Juzi semakin kelepek-kelepek. Namun gadis jeruk itu segera menyadarkan diri dan memimpin pasukan Kekaisaran Matahari Bulan untuk menyelesaikan pemberontakan. Berhubung bala bantuan mereka telah datang. Sepeninggalan Jouyang, rombongan pemberontak seperti harimau yang kehilangan taringnya dan tidak dapat menunjukkan banyak perlawanan sebelum akhirnya berhasil dibekuk seluruhnya. Juzi langsung mengucapkan terima kasih banyak kepada Yuho, sementara Yuho hanya menggeleng ketika pamit untuk melanjutkan perjalanan dengan Wandong. Ketika Yuho telah berbalik dan hampir aja caw, Juzi yang tidak dapat menahan gejolak di hatinya pun memanggil pemuda itu putus asa, membuat Keke sebagai penonton ikutan gemes, berharap si gadis jeruk akan mengungkapkan perasaannya kepada Yuho. Namun ternyata Juzi memilih untuk tetap menyimpan perasaan itu rapat-rapat dan hanya meminta pemuda itu untuk berhati-hati dalam perjalanannya. Yuho tersenyum dan mengangguk sebelum mengepakkan sayap pembimbing roh di balik punggungnya, baru kemudian melayang dan menghilang di balik cakrawala yang luas. Dengan demikian selesainya pemberontakan ini pun turut mengartikan bahwa cinta pertama Juzi juga telah berakhir. Sementara Juji menjadi sadger, Yuho dan Wandong sampai di sebuah pegunungan terpencil yang tertutup oleh salju, di mana pada bagian dalam pegunungan terdapat sebuah benteng kuno yang masih kokoh dan mengeluarkan aura keagungan. Yang membuat Yuho tak bisa berhenti merasa kagum adalah tulisan Hao Tianzong pada gerbang masuk benteng, membuatnya sekarang benar-benar percaya jika gebetan, maksudnya konco kentalnya itu benar-benar murid mantan sekte terkuat dalam sejarah benua dahulu. Masuk lebih dalam, Yuho melihat ukiran-ukiran tulisan yang mengandung kekuatan di pintu masuk sekte, di mana menurut Abahi, tulisan itu ditinggalkan oleh dewa dan akan menjadi keuntungan besar jika Yuho mampu memahaminya. Ketika masih khusyuk mendengar petuah Abahi itulah, tiba-tiba terdengar suara dari balik pintu meminta Wandong untuk segera membawa temannya masuk ke dalam bangunan utama sekte, di mana yang sama pintu batu terbuka menunjukkan 3 muda-mudi yang segera menyapa Wandong penuh penghormatan ketika memanggil teman sekamar Yuho itu sebagai tuan muda. Yuho jelas saja bengong mengetahui jika ternyata Wandong memiliki kedudukan yang cukup tinggi di sekte Hao Tian. Namun tanpa mempedulikan kebingungan Yuho, Wandong segera menarik pemuda itu memasuki sebuah arena tempur yang mempertontonkan 2 lelaki paruh baya yang sedang asyik baku hantam dengan kekuatan gak ngotak.
Apalagi yang bisa menggambarkan kekuatan dua om-om itu kecuali nggak ngotak ketika Bimbing mengatakan bahwa kekuatan keduanya bisa disebandingkan dengan 10 monster roh terkuat, bahkan dengan sadar diri mengakui jika dengan kekuatan keduanya lebih besar dibanding dirinya pada masa prima. Yilai Kesi pun menunjukkan keterkejutan yang sama karena dia mampu merasakan jika dua bapak-bapak memiliki kesadaran spiritual yang sebanding dengannya. Hal ini bukannya tanpa alasan ya guys ya, karena dua bapak-bapak yang bernama Newtian dan Titan itu tidak lain dan tidak bukan adalah reinkarnasi raja dan kaisar hutan pertarungan bintang alias Daming dan Ermi. Sementara anak-anak kosan laut spiritual Yuho dibuat bingung dengan kekuatan Newtian dan Titan, kedua bapak-bapak itu menyudahi pertarungan mereka setelah Titan alias Ermi mengakui bahwa dia masih belum bisa mengalahkan Newtian yang merupakan abangnya sendiri. Newtian alias Daming memuji kekuatan Titan, namun memang adiknya harus lebih banyak berlatih untuk mengembalikan kekuatan tempur mereka seperti zaman Solennya Tangsan ya guys ya. Sparring mantan dua monster roh terkuat di hutan pertarungan bintang itu benar-benar berhenti setelah menyadari Wandong telah kembali dan langsung temu kangen sebagai dua bapak asuhnya Tang Wutong selama berada di dunia manusia. Wandong memeluk Newtian dan Titan penuh kegembiraan sebelum memperkenalkan Yuho sebagai temannya yang membuat Titan auto mengamati pemuda itu lama-lama. Udah apal berapa jus kamu teh Bambang? Namun Titan segera keluar dari mode mertua galaknya ketika memperkenalkan diri, diikuti Newtian, di mana kedua Master Roh Sekte Hautian yang baru itu meminta Yuho untuk bersikap nyaman. Yuho menyapa Newtian dan Titan dengan nyaman namun tetap penuh dengan penghormatan. Sebelum kemudian momen basa-basi busuk itu disudahi setelah seorang murid Sekte Hautian mengabarkan bahwa kamar tamu yang digunakan Yuho tinggal telah selesai untuk dipersiapkan. Wandong menarik Yuho dengan antusias, sementara Titan dan Newtian terlibat obrolan serius tentang teman baru keponakan mereka karena Newtian tidak salah lagi merasakan aura cincin 1 juta tahun di tubuhnya. Adalah sebuah kemustahilan seorang monster roh 1 juta tahun ditaklukkan oleh leluhur roh level 40-an seperti Yuho, dan hal itu membuat kedua Master Sekte Hautian mengartikan bahwa di masa ini juga ada monster roh yang rela mengorbankan diri mereka untuk manusia, persis seperti apa yang mereka lakukan untuk bapaknya Wutong di masa lalu alias Tangsan. Oke, sekarang kita pindah ke Wandong yang sedang ngajakin Yuho markas tour dan menjelaskan tentang bagian-bagian bangunan Sekte Hautian, di mana Yuho akan tinggal di lantai 2 yang dijadikan tempat untuk menjamu tamu serta tempat tinggal para tetua sekte. Wandong juga menjelaskan bahwa lantai tertinggi sekte digunakan untuk tempat tinggal Newtian, Titan, dirinya, dan juga kakak perempuan yang dia ada-adain untuk Yuho. Yuho menggerutu karena Wandong tidak pernah menceritakan kalau ayahnya adalah Master Sekte Hautian. Baru ketika itulah Wandong menjelaskan bahwa Newtian dan Titan sebenarnya adalah Pak D-nya alias kakak dari orang tuanya. Karena Wandong menjelaskan kedua Master Sekte adalah Pak D-nya, Yuho pun menanyakan di mana orang tua kandung pemuda kepemudi-pemudian tersebut. Pertanyaan itu sontak membuat Wandong mode sad girl, apa sad boy ini ya, bingung ya. Ya pokoknya sad lah ya, karena dia sendiri juga tidak tahu keberadaan kedua orang tuanya. Tidak mau Wandong terus bersedih, Yuho pun mengalihkan pembicaraan kepada 3 patung yang berdiri kokoh di depan mereka. Dan Wandong segera menjelaskan bahwa 3 patung itu merupakan sosok-sosok legendaris di Sekte Hautian, mulai dari ketua sekte bernama Tang Chen sampai dengan 2 bintang kembar Hautian alias Tang Ho dan Tang Xiao.
Baru setelah dapat kuliah 2 SKS tentang sekte Hautian, Yuho dan Wandong pun sampai di kamar tamu dan Wandong yang sudah tidak sanggup menahan kantuk memutuskan untuk kembali ke kamarnya lebih dulu. Yuho tidak mencegah Wandong karena dirinya pun perlu beristirahat. Namun ketika Yuho masuk, bukannya kasur empuk dan nyaman yang dia lihat, melainkan sebuah papan es yang sangat dingin dan membingungkan. Yuho jelas bingung kenapa dia dikasih balok es seperti ini, sampai kemudian Tianmeng menjelaskan jika papan es itu sebenarnya adalah sebuah sumsum es yang mampu membantu Yuho mengolah atribut es ekstrimnya. Ketika Yuho berkultivasi di atas sumsum es, energi yang begitu kaya menyerbu ke dalam tubuhnya mengalir menuju lautan spiritual hingga membuat seluruh anak kosan Yuho merasakan betapa kaya energi di lautan spiritual, tidak terkecuali Putri Salju Sudi. Kekuatan itu juga membuat lukisan ukiran dewa yang sebelumnya Yuho dapatkan menjadi lebih mudah dipahami, sekaligus menyebabkan energi spiritualnya meledak hingga memicu keterkejutan dua pemimpin sekte Hautian yang sesungguhnya tidak menyangka kalau Wandong akan memilih ruang giok dingin sebagai kamar Yuho. Kebanjiran energi ini telah membuat tidak hanya segel kekuatan spiritual Tianmeng bisa dilepaskan lebih awal, namun juga membantu Sudi mengembalikan kekuatan asalnya. Namun ternyata segel Yilai Kesi tidak sanggup menahan kekuatan asal Sang Ratu Kutub Utara, dan ledakan kekuatan Sudi memicu ledakan yang jauh lebih dahsyat. Dengan ledakan dahsyat semacam ini, tidak hanya Wandong yang langsung panik, namun dua pemimpin juga tidak bisa tinggal diam, karena dengan ledakan ini mereka tahu bahwa salah satu monster roh di tubuh Yuho bukannya melakukan pengorbanan, melainkan meledakkan diri. Dengan kondisi ini mereka harus segera mengungsikan seluruh murid, karena apabila energi dalam tubuh Yuho tidak segera dibendung, maka seluruh sekte Hautian akan dihancurkan. Tianmeng, Erming, aduh udah muncul aja nih guys. Tapi cerita di Solen 2 ini Daming Erming udah bukan monster roh lagi ya guys ya, tapi udah reinkarnasi jadi Niu Tian dan Titan. Meskipun masih membawa ingatan kehidupan sebelumnya karena Tansan emang sengaja nitipin Wutong itu ke Daming Erming selama di dunia manusia. Makin seru kan ceritanya, tinggal tunggu waktu aja nih sampai Mang Tangsan yang selalu kalian tunggu-tunggu itu muncul juga.